Salam, selamat malam semuanya, kasih-kasih Tuhan, yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali lagi dalam ibadah Miracle on Thursday di Secret Prayer House atau Selalu Punya Harapan. Wah, luar biasa. Kita malam ini kedatangan tamu yang terhormat, yang luar biasa. Beliau yang sudah melayani Tuhan, nggak tahu ya dari tahun berapa, tapi yang kelihatannya ini sudah bukan tahun-tahun, setahun, 2 tahun, 10 tahun lebih ya. Luar biasa beliau aktif dalam pelayanan penginjilan ya kalau nggak salah ya. Siapa yang nggak kenal hambanya yang luar biasa, dan terima kasih untuk kesempatan waktunya yang sudah mau hadir di kesibukan pelayanan yang lain. Kita beri tepuk tangan untuk hambanya Bapak Pendeta Arasiaan dan istri terkasih Ibu Lili Luasari, Sarjana Ekonomi. Wah, ini Ibu terlihat masih muda dan segar ya. Awet muda kalau melayani Tuhan ya. Dan malam ini kita dengan tema apa? Kasih-kasih Tuhan, tetap setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan ya. Terima kasih hambanya, dan terima kasih juga kasih-kasih Tuhan yang sudah hadir malam ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama dipimpin oleh Bu Susan. Silakan Bu Susan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur pada malam yang indah ini telah Kau satukan kekasih-kekasih kami Tuhan untuk hadir di acara Miracle on Thursday ini Tuhan. Sungguh besar kasih setia yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Kau mau pakai Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Kau mau urapi Tuhan untuk pujian, penyembahan, pengagungan kepadamu. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Dan biarlah Tuhan pada malam ini menjadi malam yang sangat spesial Tuhan. Karena hamba-Mu Tuhan, Kau akan pakai suami istri Tuhan, pendeta Ara beserta dengan ibu Tuhan, untuk memberikan kesaksian dalam kehidupannya Tuhan, dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Kau mau pakai setiap pribadi di tempat ini Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu. Dan Kau pakai Tuhan untuk sinyal wifi ini Tuhan Yesus, Kau berikan kelancaran Tuhan, untuk kekasih-kekasih yang belum bergabung malam ini Tuhan, Kau sendiri yang mengundangnya. Terima kasih Roh Kudus, singkirkan segala kuasa kegelapan, apapun malam ini Tuhan, kami memberikan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah kuduskan, Tuhan sudah sucikan segala sesuatunya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk datang menyembah-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk diberkati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima Tuhan berkat-Mu sepanjang hari ini, sampai Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hidup kami oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur hidup kami boleh menjadi milik-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Hidup kami hanyalah oleh karena anugerah-Mu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu Tuhan,
haleluya, haleluya, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Bapa, anugerah-Mu Yesus, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Roh Kudus, Engkaulah sumber kekuatan kami. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena kemuliaan-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Yesus, hanya kasih sayang-Mu yang kami perlukan untuk menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kasih sayang Bapa di surga, perkenanan Bapa di surga. Haleluya, anugerahlah cukup bagi kami, anugerahlah sungguh ajaib. Haleluya, kami berterima kasih, kami berterima kasih, kami berterima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, oh terima kasih, terima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia.
cari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, kasih Tuhan yang sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, katakan kemenanganku, kemenanganku, bilurmu, kesembuhanku, bilurmu, oh, kesembuhanku, salibmu Tuhan, salibmu, kemenanganku, Yesus, kemenanganku, bilurmu Tuhan, bilurmu, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, dari dalam hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus, kekuatan hidup kami. Oh Allah yang setia, Engkaulah Alfa dan Omega, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah penyembuhku, Engkaulah pemulihku. Terima kasih dari dalam lubuk hati.
kasih Tuhan, merasakan hadirat Tuhan hari ini ya. Lambaikan tangan kalau memang Tuhan hadir di sekitar kita ya. Amin. Kita percaya Tuhan hadir dan kita percaya malam ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa oleh hamba yang sudah diberkati, diurapi Tuhan, yang sudah melayani Tuhan dengan luar biasa juga, dengan kesaksian istri terkasih ya malam ini ya. Kasih-kasih Tuhan, mari kita sambut hambanya, Bapak Pendeta Arasiaan. Silakan untuk tempat dan waktunya, dipersilakan hambanya ya. Shalom semuanya, shalom. Senang bisa berjumpa malam hari ini dalam ibadah Zoom kita. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kita buka hati kita biar sepanjang waktu yang Tuhan berikan ini, kita diberkati oleh Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan tidak pernah membeda-bedakan orang. Yang membuat perbedaan adalah respon kita terhadap apa yang kita dengar. Kalau kita haus, kata firman Tuhan, Tuhan akan memuaskan kita. Kalau kita lapar, Tuhan akan mengenyangkan kita. Kita berdoa sejenak. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang mengumpulkan kami dalam ibadah Zoom kami malam hari ini. Segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Terimalah pujian penyembahan kami, terimalah ibadah Zoom kami, biar semuanya menjadi wangi-wangian yang menyukakan akan hati Tuhan. Dan saatnya kami mau mendengar firman Tuhan dimanapun suara hamba-Mu didengar ya Tuhan. Kami berdoa teguhkan firman-Mu. Kami berdoa biar malam ini malam kebangkitan iman bagi kami, malam pemulihan bagi kami yang jauh kembali mendekat, yang dekat terus melekat dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati semua peralatan yang dipakai, Zoom yang dipakai, biar Tuhan campur tangan, tidak ada gangguan dalam hal apapun. Kami mempersembahkan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, shalom. Nama saya Arasia Haan. Di sebelah saya istri saya, sebut nama saya. Lili Lawasari. Iya, puji Tuhan. Saya sudah jadi pendeta cukup lama, 48 sampai 49 tahun. Satu perjalanan yang panjang. Saya tidak pernah menyesal mengambil keputusan percaya Yesus dan menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Yang saya mau tekankan buat kita, waktu kita tidak setia, Tuhan tetap setia kepada kita. Perjalanan panjang, kalau ditanya ada suka, ada duka, ada persoalan, saya pastikan itu bagian daripada perjalanan iman dari kita orang percaya. Tapi penyertaan Tuhan menjadi kunci kemenangan bagi setiap kita. Karena itu jangan pernah gentar. Sepanjang kita hidup, Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hari ini saya akan khotbah temanya tetap setia. Apa temanya? Tetap setia. Saya dasari firman Tuhan dari Lukas 16 ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya, Lukas 16 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Setia dalam perkara kecil. Saya bacakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak setia dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sebagai pendahuluan, saya ingin menyampaikan kata setia sudah merupakan barang langka hari-hari ini. Percaya atau tidak, coba kita perhatikan. Kata setia sudah merupakan barang langka. Oleh karena itu tema ini jadi penting bagi kita supaya setiap kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, apapun yang terjadi kita tetap setia. Setia memelihara iman kita, setia dalam pelayanan, setia dalam kita berumah tangga, setia dalam kita berjemaat. Percaya atau tidak ada artinya apa yang kita lakukan hari ini kalau di tengah jalan kita berhenti. Tidak ada gunanya yang kita lakukan kalau kita memulainya baik tapi di tengah jalan kita lompat gerbong, tidak ada artinya. Tapi kalau kita setia, saya terlalu percaya waktu kita tidak setia,
Tuhan tetap setia kepada kita, dan kita akan melihat janjinya akan menyertai kehidupan kita. Ada 4 hal yang saya mau bagikan tentang tema kita tetap setia. Yang pertama, bagaimana kita supaya tetap setia. Kita akan bisa tetap setia kalau kita mau pandang pada Yesus. Saya baca satu ayat dari Ibrani pasal 12 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Saya akan baca, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tetap setia. Yang pertama, bagaimana kita tetap setia? Yang pertama, pandang pada Yesus. Coba perhatikan orang yang mundur dari gereja. Coba perhatikan orang yang mundur dari pelayanan. Penyebabnya bukan karena masalah-masalah yang besar, tapi masalah-masalah yang kecil yang kita biarkan. Lama-lama membuat kita jadi kecewa, kepahitan, dan pada akhirnya kita menarik diri. Karena itu kami menekankan untuk kita, khususnya bagi kekasih Tuhan yang sama-sama mengikuti Zoom malam hari ini, apapun yang terjadi, mulai malam ini pandang pada Yesus. Kalau kita tidak pandang pada Yesus, kami pastikan kita akan melihat manusia dengan segala kelemahannya yang membuat kita pada akhirnya bisa tawar hati. Dikatakan dengan jelas dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Zaman dulu, waktu saya masih muda, ada lagu kuno, lagunya pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Pandang terus padanya. Jadi yang kami mau tekankan buat kita, pandang pada Yesus. Ya, sederhana saja. Banyak kali orang mundur dari pelayanan. Banyak kali orang pada akhirnya ya tidak mau lagi melayani. Bahkan penuh dengan kekecewaan. Bahkan kalau sudah mundur, ya membuat statement di luar. Yang beribadah juga belum tentu lebih baik. Dan apa yang terjadi? Dan terus. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, sadar atau tidak, iblis yang diuntungkan. Karena itu kami menekankan sebagai pelayan Tuhan, yang perlu kita lakukan kalau kita ingin tetap setia, pandang pada Yesus. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti berbuat kepada Tuhan. Kalau ini yang kita lakukan, kami terlalu percaya kita akan bertumbuh dan kita akan berdampak dan Yesus akan ditinggikan. Dan kalau Yesus ditinggikan, Dia akan menarik orang datang kepadanya. Kalau kita mau jujur, ya penyebab banyak orang mundur, ya bukan karena perkara yang besar, tapi karena perkara yang kecil yang kita biarkan, yang pada akhirnya menjadi pintu di mana iblis bisa membangun kekuatannya dan menjadi tempat yang empuk, yang subur untuk benih-benih kekecewaan. Karena itu kami mau katakan, pandang pada Yesus. Apapun yang kita lakukan, pandang pada Yesus. Yang kedua, yang kami mau tekankan buat kita, bagaimana supaya kita bisa tetap setia? Kami mengajak kita membuka Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 55. Dikatakan demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yang perlu kita lakukan kalau kita ingin tetap setia, pertama, pandang pada Yesus. Yang kedua, kita harus mau penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 55, di sini disebut dengan
Stefanus. Ya, siapakah Stefanus? Stefanus adalah diaken pertama dari gereja mula-mula. Apa artinya diaken? Diaken itu pelayanan meja yang melayani orang-orang miskin, para janda, dan orang-orang susah. Nah, tapi walaupun dia diaken, di hari-hari bebasnya dia melayani banyak orang, termasuk menginjil, mendoakan orang sakit, sehingga banyak orang Yahudi pada waktu itu yang bertobat. Nah, Paulus yang dulu namanya Saulus, dia aktor intelektual yang merekayasa sehingga Stefanus mati dirajam. Dia paling tidak suka kalau ada orang Yahudi yang bertobat. Dia tidak suka, dia aniaya. Pengikut Yesus di zaman dahulu yang menjadi percaya Yesus disebut dengan pengikut jalan Tuhan. Nah, waktu banyak orang bertobat dari pelayanan Stefanus, hatinya panas. Dia mengatur segala sesuatu supaya akhirnya ya Stefanus bisa dihukum, dirajam. Ya, dihukum, dirajam sampai mati. Yang saya mau tekankan buat kita, sampai matinya Stefanus dia tetap setia. Ini luar biasa. Menurut saya, dan saya yakin ini benar, bahwa mati dilempar batu sampai mati itu sakitnya luar biasa karena matinya pelan-pelan. Ya, kalau ada orang, maaf nih, saya harus katakan ditembak mati, itu mati, tapi sebentar sakitnya. Tapi kalau dirajam sampai mati itu sakit. Dari mana Stefanus bisa kuat? Ya, dari mana Stefanus bisa bertahan? Ya, Alkitab menjelaskan kuncinya, rahasianya, Stefanus adalah ya salah satu jemaat pada waktu itu yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita ingin tetap setia, selain kita pandang pada Yesus, yang kedua kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Alkitab katakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus memenuhi kamu. Ya, kamu akan menerima kuasa. Alkitab katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Ya. Nah, kata kuasa itu dalam bahasa aslinya ada beberapa. Yang pertama exousia. Exousia itu kemampuan untuk melakukan mujizat. Itu exousia. Itu yang kita lihat banyak hamba-hamba Tuhan yang doakan orang sakit, orang sembuh. Dalam pelayanan kita juga banyak sekali Tuhan bekerja. Ya, itu exousia. Tapi kata kuasa bukan hanya exousia, tapi disebut juga dunamos. Dunamos itu asal kata dari dinamo, motor. Itulah yang bekerja dalam gereja mula-mula, dianiaya, ya jemaat terus bertambah. Kenapa? Ada motor penggerak yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada motor yang menggerakkan. Ya, sehingga terus bernyala-nyala, berapi-api. Dan kata kuasa yang ketiga disebutkan dengan energia. Energia itu asal kata dari energi. Ya. Jadi waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita memperoleh energi. Kuasa adikodrati yang memberikan energi yang memampukan kita bertahan di masa sulit. Menurut saya, dan saya yakin ini benar, di masa-masa seperti sekarang, kita perlu ini. Oleh karena itu, jawabannya, kita buka hati, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya kita dimampukan bisa melewatinya dan keluar jadi pemenang. Kalau kita baca kisah tentang Stefanus dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7, jelas-jelas di situ tidak ada kata kotor yang keluar daripada mulut Stefanus, walaupun dia dianiaya. Tidak ada kata-kata hujat, tidak ada kata-kata yang kasar, tidak ada. Bahkan dia meniru Tuhan Yesus. Dia katakan, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang saya mau katakan, sampai matinya Stefanus, Stefanus punya integritas bahwa dia adalah pengikut Yesus yang sejati. Dia adalah murid Kristus yang sejati. Di mana rahasianya? Kenapa dia bisa tetap setia? Jawabannya, Stefanus adalah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan kata saya, tapi yang kita baca tadi jelas-jelas dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Kami menantang kita, kalau bicara tentang Roh Kudus bukan bicara
salah satu denominasi atau kami sedang mengarahkan kita ke salah satu merek gereja, bukan. Tapi Roh Kudus adalah kebenaran yang benar yang ada di dalam Alkitab yang membuat para murid, ya kalau kita baca Kisah Rasul, ya sangat dinamis. Dari 1, 12, 12, 70, 70, ya 120, 120, 3.000, 3.000, 5.000. Sesudah itu tidak ada lagi angka. Yang ada adalah catatan. Dikatakan setiap kali mereka beribadah, Tuhan menambahkan bilangan orang yang diselamatkan. Padahal ada orang yang mati dianiaya. Tapi jumlahnya terus berkembang dan maju. Kenapa bisa? Roh Kudus yang menggerakkannya. Ada motor, ada energi yang Tuhan berikan. Oleh karena itu kami mau tantang kita di masa-masa sulit seperti sekarang, ya kita tidak tahu kapan berakhirnya. Saya berdoa mendorong untuk kita supaya keluar jadi pemenang. Dan kita sudah melihat contoh yang luar biasa. Stefanus bisa berkemenangan, ya karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus sampai matinya menjadi saksi, tidak menyangkal Tuhan. Itu semua karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu kami mau katakan buka diri. Siapapun kita, mari kita buka diri kita. Ya, terima Roh Kudus yang memberikan eksosia, yang memberikan energia kepada setiap kita. Kalau kita bisa menangkap akan hal ini, kita akan maju dan laju di dalam Tuhan. Tantangan boleh ada, masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi Yesus Kristus kita yakini lebih besar daripada semuanya, dan kita akan menjadi saksi yang efektif bagi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Yang ketiga, yang kami mau bagikan, tetap setia. Apa yang perlu kita lakukan untuk tetap setia? Pikul salib. Dikatakan dalam Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Bicara tentang salib, hari-hari ini tidak populer. Sangat-sangat tidak populer. Ya, tapi kami mau katakan, ya ini kebenaran yang benar yang seharusnya ya kita harus pegang teguh. Kalau kita ingin sungguh-sungguh laju dan maju dalam iman kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita tetap setia, tidak bisa tidak, kita harus mau pikul salib. Ya, pikul salib. Sampai kapanpun sesudah kita percaya Tuhan Yesus, iblis akan terus berusaha supaya kita menarik keputusan kita yang kita pernah katakan, saya percaya Yesus. Dengan berbagai cara. Kalau Yesus aja dicobai, ya itu satu contoh bagi kita. Bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, juga tidak lepas dari hal itu. Karena itu kami mau katakan, ayo pikul salib, berani berkata tidak. Walaupun pada akhirnya ada resikonya. Kami mau katakan semua keputusan pasti ada resikonya. Tapi kalau keputusan itu adalah melakukan firman, kami percaya ada pembelaan Tuhan bagi kita. Mengikuti dunia tidak ada kepastian. Mengikuti Yesus ada kepastian bagi kita. Ada kepastian keselamatan bagi kita. Kami pastikan agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat cuma satu, Yesus Kristus Tuhan namanya. Kita boleh kaya, kita nggak bisa beli sorga. Kita boleh pandai, kita nggak bisa bangun jembatan untuk ke sorga. Jangan tukar Yesus dengan apapun juga. Pikul salib, menyangkal diri. Harus berani berkata tidak. Kalau semua yang ditawarkan dunia, ya kita terima. Kami percaya tidak lama ya rohani kita akan mati. Dan kalau rohani kita udah mati, paling susah untuk menghidupkannya. Lebih bagus mencari jiwa baru daripada melayani mereka yang sudah mati imannya. Karena secara pengetahuan mereka punya, tapi apinya sudah mati. Oleh karena itu kami mau mendorong setiap kita, khususnya bagi kawan-kawan yang mengikuti Zoom dalam ibadah kita di malam hari ini. Kami tekankan mesti belajar pikul salib, berani berkata tidak. Ya, tidak ada yang kebal terhadap dosa. Ya, tidak ada yang kebal terhadap dosa, tapi kita bisa berkemenangan atas dosa karena Yesus sudah mengalahkannya di kayu salib.
Asalkan kita mau berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah lakukan, kita lebih daripada pemenang. Karena roh yang di dalam kita lebih besar. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Tidak ada hak iblis 100%. Tidak ada hak iblis 100% dalam kehidupan orang percaya. Karena Yesus bayar kita tunai di kayu salib. Darahnya tercurah untuk menebus kita. Saya pastikan hidup kita bukan dicicil, tapi dibayar tunai. Karena itu, ayo pikul salib, menyangkal diri. Kami mau tekankan buat kita, lebih bagus kehilangan teman daripada kehilangan iman. Ya, lebih bagus kehilangan teman daripada kehilangan iman. Kalau kita bisa menyadari akan hal ini, kami percaya rohani kita akan laju dan maju, nama Tuhan dipermuliakan. Waktu kita berkata saya percaya Yesus, itu keputusan yang paling tepat. Tapi keputusan itu tidak disukai oleh iblis. Dengan segala kelicikannya, dia coba secara kasar, halus, ya dengan cara-cara yang licik, mencoba untuk apa? Menggembosi iman kita. Karena itu Kristen yang sejati, tunduk pada Tuhan, lakukan firman-Nya, pikul salib. Ya, berani berkata tidak untuk semua tawaran-tawaran yang ditawarkan oleh dunia. Ingat, Alkitab katakan dalam 1 Yohanes pasal 2, ayat 15, 16, 17, dikatakan dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup untuk selama-lamanya. Jangan ikuti dunia. Nggak akan ada habisnya. Lama-lama kita yang mati. Karena dia punya putaran terus membuat kita pada akhirnya ya bunuh diri. Itulah yang kita lihat pada hari-hari ini yang terjadi. Oleh karena itu ikuti Tuhan. Ya, hanya ada kepastian di dalam Yesus. Dunia tidak akan pernah memberikan kepastian. Dunia coba untuk menjegal, menggembosi iman kita, menawarkan tawaran-tawaran yang begitu hebat. Kami mau katakan, tetap fokus pada Yesus. Jangan sampai kita gagal untuk fokus. Kita di dalam dunia ini cuma sementara. Jangan tukar hal yang sudah pasti dengan hal yang tidak pasti. Ikut Yesus itu pasti. Ya, ikut Yesus itu pasti. Ikut dunia tidak ada kepastian. Jangan tukar hal yang sudah pasti dengan hal yang tidak pasti. Dalam dunia kita cuma sementara. Yang kaya akan mati. Ya, yang miskin juga mati. Yang gemuk mati, yang kurus mati, yang bodoh mati, yang pintar juga mati, yang tinggi ya mati, tapi yang pendek seperti saya agak panjang umurnya gitu, tapi mati juga. Yang jadi pertanyaan, kemana kita kalau mati? Cuma ada dua, kalau bukan sorga neraka. Tuhan mau kita ke sorga. Hati Tuhan kalau boleh neraka kosong. Ya, Tuhan mau kita semua ke sorga. Oleh karena itu, jangan tukar hal yang sudah pasti. Ikut Yesus itu pasti. Oleh karena itu, kami mendorong buat kita, bagi kawan-kawan jemaat yang ikut Zoom malam hari ini, keputusanmu udah percaya Yesus itu keputusan yang paling tepat. Kalau kita ada yang masih ragu-ragu, saya pastikan Yesus itu Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Yesus. Dia ya tinggalkan sorga, datang ke dalam dunia, lantas dia mati bangkit. Ya, bangkit, nanti dia naik ke sorga. Ya, naik ke sorga, dia akan datang lagi. Kami mau katakan, dia yang datang menjemput kita, karena itu ada kepastian bagi kita ya untuk masuk ke sorga. Dan kami pastikan, kalau kita mengerti akan hal ini, kita nggak gentar untuk pikul salib. Jangan ikuti dunia, nanti kita akan capek. Kalau capek tubuh gampang obatnya, tapi kalau hati dan pikiran kita yang capek, kami pastikan, ya lama-lama kita akan terjerat lebih dalam tipu muslihatnya. Ya, oleh karena itu Alkitab ajar kita dengan baik, pikul salib. Yang terakhir, yang keempat, jangan ikut dunia. Ya, di dalam Alkitab, kalau kita baca dalam Alkitab, ada dua hamba Tuhan besar. Yang pertama namanya Salomo. Ya, istrinya 700, gundiknya 300. Apa yang terjadi di masa tuanya, kata Alkitab, dia tidak tahu
mana yang benar lagi. Karena kalau dia datangi istrinya, dia diajak sembahyang, diajak doa, ya terus lama-lama dia udah nggak tahu mana yang benar. Hati-hati, bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah yang terakhir. Ya, hati-hati. Dia udah nggak tahu kata Alkitab mana yang benar. Tuhan datang kunjungi dia 2 kali memperingatkan dia. Tapi dia nggak mau menerima, dia lebih menikmati dosa. Dan yang kedua, kalau kita baca Alkitab kita yang begitu kuat, ya menikmati dunia, padahal dia hamba Tuhan. Yang kedua, Simson. Sudah punya istri, tapi masih suka wanita-wanita yang lain. Ya, sekali dia bisa bebas. 2 kali dia bisa bebas. 3 kali akhirnya kejirat. Ya, bukan kehendak Tuhan, matanya buta. Simson tuh matanya buta. Ya, dan dia berubah jadi penggiling gandum. Dia buta karena dia kompromi dengan dosa. Dosa membuat derajat manusia itu jadi rendah. Matanya buta. Ya, dan dia berubah jadi penggiling gandum. Bayangkan, ya, pahlawan yang luar biasa, dia bisa buka mulut singa dengan tangannya, dengan pengurapan Tuhan yang besar. Ya, tapi dia kompromi dengan dosa. Ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya dia kejirat. Dia buka rahasia kekuatannya kepada Delila. Dan apa yang terjadi, hancurlah hidupnya. Matanya buta. Jangan bilang mata buta itu karena Tuhan. Tidak. Rancangan Tuhan bagi kita rancangan damai sejahtera. Banyak kali kita susah, menderita, penyakitan, gagal, bangkrut. Bukan karena Tuhan. Kita memilih jalan kita sendiri. Tuhan rancangan bagi kita, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Tapi ada bagusnya dari Simson. Sesudah dia hancur, rambutnya mulai tumbuh, dia bilang sama Tuhan, Tuhan, beri saya kesempatan 1 kali lagi. Dan Tuhan kasih kesempatan itu bagi dia. Yang saya mau tekankan buat kita, jemaat Tuhan yang ikut Zoom malam ini, ada second chance. Ada kesempatan kedua. Dan dia minta sama Tuhan, dia tobat. Dan apa yang terjadi, dia dipakai Tuhan akhir hidupnya dengan keadaan yang demikian untuk ya melanjutkan pekerjaan Tuhan. Ya, dan akhirnya dia dapat kekuatan. Dengan kekuatan itu dia membunuh ya orang-orang yang ada pada waktu itu ya di satu tempat, karena dia dijadikan tontonan, disuruh ngelawak. Ya, bayangin hamba Tuhan besar disuruh ngelawak. Dia sadar dosa membuat dia hina. Lantas dia doa, Tuhan, beri saya kesempatan 1 kali lagi. Tuhan kasih, dan orang-orang yang menghina dia itu mati, tertimpa ya rubuhnya tempat itu. Dan saya harus katakan, jangan main-main dengan dunia. Jangan main-main dengan dunia. Iblis itu nggak pernah baik. Dunia itu nggak pernah baik. Kalau kita kasih kuku kita, dia ambil jari kita. Kalau kita kasih jari kita, dia ambil tangan kita. Kalau kita kasih tangan kita, diambil seluruh tubuh kita. Yang bertelinga dalam mendengar apa yang dikatakan Roh kepadanya. Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi, kalau engkau sudah berumah tangga, tetap setia dalam berumah tangga. Sebagai istri, sebagai suami, tetap setia. Kalau engkau melayani, tetaplah setia. Orang tidak akan pernah menikmati hasil kerjanya kalau dia tidak pernah setia. Orang yang setia bisa menikmati hasilnya. Karena Alkitab katakan kita digambarkan seperti seorang petani. Saya simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Tetap setia. Ada 4 hal yang saya mau ulangi tentang tema kita tetap setia. Bagaimana kita tetap setia? Pertama, pandang pada Yesus. Yang kedua, yang perlu kita lakukan, kita harus mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Contohnya Stefanus jadi luar biasa kuatnya dan bisa bertahan. Yang ketiga, pikul salib. Jangan pernah ya jual iman kita, gadaikan iman kita dengan apapun juga. Sekali Yesus tetap Yesus. Yang keempat, jangan ikut dunia, apapun tawarannya.
jangan pernah mau ambil. Karena tidak ada kepastian di sana. Hanya ada kepastian di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa sejenak. Tanamkan firman-Mu Tuhan, biar jadi rema, biar kami tetap setia melayani, setia ikut Yesus, setia dalam rumah tangga. Biar ini jadi karakter ilahi dalam hidup kami, jadi manusia-manusia Kristus yang setia, yang berintegritas. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat malam. Ya, Terima silakan, Bu. kasih buat kesempatan malam hari ini saya diberikan waktu untuk bersaksi. Saya percaya dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus, banyak hal yang kita alami, walaupun dalam keadaan susah, duka, tapi saya percaya kita semua pernah mengalami hal itu dalam mengiring kepada Tuhan. Malam hari ini saya ingin bersaksi tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kami, dalam pelayanan kami selama kami melayani Tuhan. Di awal-awal masa COVID, saya ingin bersaksi di awal-awal masa COVID. Gitu. Semua gereja tutup, semua pelayanan hamba-hamba Tuhan nggak ada yang melayani. Sedangkan kita ini punya teman-teman hamba Tuhan banyak yang di desa-desa, karena kita sering pelayanan ke desa-desa di Maluku, di Papua, dan juga di Sumatera. Pada saat masa-masa mencekam, tidak ada pelayanan, banyak sekali kita terima telepon, SMS dari hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Mungkin kalau hamba-hamba Tuhan di kota, masih banyak juga pelayanan via Zoom atau via macam-macam ya. Tapi kalau hamba-hamba Tuhan yang di desa, hamba-hamba Tuhan yang di pedalaman, itu mereka sangat menderita gitu, sangat merasa nggak ada penghasilan. Kadang-kadang kan kita bisa gampang bilang sama mereka, khotbah aja lewat pakai internet, lewat Zoom. Sedangkan mereka itu mau beli pulsa aja nggak ada uang untuk beli pulsa gitu. Kalau makan mungkin ya bisa makan singkong atau pisang atau pergi melaut. Tapi kalau untuk suruh melayani lewat Zoom atau itu mereka perlu juga dana. Di saat suasana mencekam gitu, kita tiba-tiba seperti Tuhan kirim berkat Tuhan yang luar biasa gitu, yang kita nggak pernah pikirkan. Suatu saat teman saya datang ke rumah menawarkan satu pekerjaan di masa COVID itu, menawarkan saya satu pekerjaan dan mengajak saya, yuk kita join yuk kerja ini gitu. Terus saya tanya, kerja apa gitu di masa susah kayak gini? Terus dia cerita tentang pekerjaan itu, tentang satu proyek yang cukup besar, kita nggak pernah terpikirkan di masa-masa yang baik pun nggak ada kita dapat itu. Terus akhirnya kan saya ingat sesuatu, ada teman juga hamba Tuhan yang punya pabrik yang besar gitu. Terus saya bilang, oh kita bawa aja pekerjaan ini ke satu teman hamba Tuhan gitu. Dan akhirnya singkat cerita saya sama suami sama teman itu pergi ke pabrik itu dan kita deal gitu suatu pekerjaan. Saat itu selama setahun lebih kita dapat berkat Tuhan yang luar biasa, yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Tuhan sediakan buat kita. Dan kalau untuk kepentingan kita pribadi atau pelayanan sama suami, mungkin itu sudah sangat luar biasa. Tetapi kan kita punya teman hamba-hamba Tuhan banyak di desa-desa, mereka membutuhkan. Saat itu saya dapat berkat, langsung kita berbagi. Saya punya pelayanan juga di kolong-kolong jembatan, ada jompo-jompo di itu. Kita beli beras, kita bagi. Terus ada juga sekolah teologi yang terima murid-murid dari daerah gitu, yang gratis nggak bayar. Kita juga bisa beli beras. Kita juga berbagi ke Papua, ke Sumatera, ke Maluku. Dan kita bersyukur bahwa di masa sulit, apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan sediakan itu buat kita semua. Dan berkat itu luar biasa, sampai berlimpah. Kalau mau dihitung-hitung 10 tahun pelayanan gak dapat Tuhan kasih saat itu buat kita. Dan kami sangat bersyukur dalam pelayanan banyak sekali Tuhan kirim mujizat,
dalam hal-hal yang kecil pun Tuhan kasih. Kadang-kadang Pak Ara suka bilang sama saya, Tuhan kasih penghiburan ya buat kita dalam hal-hal kecil. Misalnya saya pergi pelayanan di satu tempat di desa atau di kota, tiba-tiba saya pengen beli sesuatu, malam-malam itu kayak ke supermarket pengen beli susu, sampai di sana nggak ada. Terus besok pagi pas pulang selesai pelayanan, ada ibu-ibu satu datang ke saya bilang begini, Ibu, ini buat ibu ya, gitu. Terus saya buka gitu, sampai di rumah saya buka, ya ternyata susu yang saya cari itu dia kasih gitu. Jadi Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk melayani Dia, ya kita harus membalas cinta Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan itu hidup, Dia tahu dari hal-hal yang besar, dari hal-hal yang kecil seperti susu, itu juga Tuhan perhatikan. Jadi teman-teman, ayo kita tetap setia mengiring Tuhan. Tetap setia karena Tuhan Yesus hidup, Dia berkuasa, Dia luar biasa, tangannya tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Mungkin sekian kesaksian saya, atau Pak Ara mungkin mau tambah. Iya, waktu saya itu sedikit, waktu COVID, kita banyak sekali kan kenalan pendeta-pendeta dari seluruh Indonesia. Pada telepon, Pak Ara kita nggak makan, Pak Ara kita nggak ada pelayanan. Kita susah hati juga gitu. Kita memang nggak ada berkat, maksudnya nggak bisa. Tapi kita doa Tuhan buka jalan. Karena telepon berdering terus, Pak Ara kita sakit, Pak Ara kita, pokoknya semua dari seluruh Indonesia. Kita pikir, Tuhan gimana nih Tuhan? Iya, terus tiba-tiba itu tadi yang istri saya saksikan itu, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang Tuhan lakukan. Akhirnya kita bisa mendistribusi. Jadi waktu itu rumah kita kayak tempat, kayak yang tukang kirim barang itu, ya ke gudang-gudang gitu. Jadi rumah kita jadi gudang yang orang drop, orang kita kirim semua, dan cara Tuhan tuh luar biasa. Tuhan bekerja selama COVID itu, Tuhan kita bisa melayani dengan cara begitu sehingga banyak orang diberkati. Itu aja yang kita mau sampaikan. Tetaplah setia karena Tuhan tetap setia. Tuhan gak pernah ingkar janji dan Dia tidak pernah bohongi kita, dan itu kami rasakan luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Pak Ara. Shalom Pak, Ibu. mirip kayak teman saya yang dulu pelayanan Jakarta ya Bapak. Iya, iya. Dulu pernah lihat Bapak waktu sebelum Pak Pariaji Tiberias. Bapak kan sering di Oh Tiberias. iya, Kalau udah lama kita nggak ketemu Pak. Saya kawannya Shalom. Pak Pariaji. Iya, Shalom Pak. Saya mau Shalom. nanya, Bapak kan dulu nama saya Pak Tiberias ya, sekarang saya juga udah pindah. Bagaimana Bapak setia kan dari dulu kita ketemu apa-apa sampai sekarang melayani Tuhan kan, meskipun COVID juga kan Bapak masih setia. Ibu, kesaksian Ibu juga, bagaimana kita umat-umat pilihan Tuhan setia Pak. Ekonomi kan lagi sulit juga kan Pak, ya kan, apalagi ibu rumah tangga yang ngurus keuangan. Bagaimana supaya kita setia mengiring Tuhan Pak, meskipun keadaan apapun juga. Makasih Pak, Tuhan berkati Bapak. Iya, terima kasih buat Ibu Foni. Kita punya prinsip keuangan yang kita dapat tidak semua milik kita. Jadi dari dulu ya kita punya prinsip bahwa apa yang kita dapat tidak semuanya milik kita. Karena kita lebih terkenal, kita seringkali dipakai Tuhan jadi saluran supaya bisa berbagi kepada yang lain. Kita menjaga diri dengan baik supaya jangan karena kita ego, orang lain yang seharusnya dapat berkat, akhirnya kita tidak dapat karena egonya kita. Jadi saya termasuk nggak suka pamer-pamer mobil, nggak pamer mobil, cuma satu mobil bagi saya bukan tujuan tapi alat. Tidak pakai jam juga, tidak pakai baju. Boleh pakai itu, saya tidak larang, boleh. Tapi kita menjaga diri. Saya udah jadi hamba Tuhan 50 sampai 50 tahun. Salah satu kiat keuangannya itu tidak semua yang kita dapatkan milik kita. Seringkali kita dipakai jadi saluran. Iya,
kami juga ngirim setiap tahun 1000 Alkitab ke pedalaman, 1000 Alkitab sampai ke Merauke sana. Saya ngomong iya di atas iya, tidak di atas tidak. Sayanya juga sama istri pergi ke Merauke. Ya, di sana ada suku namanya suku Asmat yang susah, menderita. Jadi kita bukan cerita kosong, kita pergi 1000. Terus kita juga tiap ada kesempatan pergi ke desa mana atau ke provinsi mana di Maluku, kumpulin hamba-hamba Tuhan desa. Kita kasih makan, kita kasih uang sedikit, tapi saya ajar 3 hari, saya ajar khotbah, atau 2 hari saya ajar. Saya bilang, saya nggak bisa keliling gereja kalian, saya ajar kalian saja, bukunya dikasih, semua caranya dikasih, supaya kamu bisa khotbah bagus di tempat kamu. Jadi kami terus itu secara rutin. Dan kami tidak pernah kasih ambil nomor rekening kepada siapapun, dan kami tidak pernah kasih minta bantuan apapun. Tadi itu prinsip keuangannya, apa yang kita dapat tidak semuanya milik kita, karena Alkitab bilang dipercaya kepada yang patut dipercaya. Jadi yang jadi kesalahan besar hari-hari ini dalam dunia kekristenan, kita terjebak dalam hedonis. Ya, kita mau ikuti dunia sehingga kita akhirnya tidak mengalir berkatnya kepada orang yang membutuhkannya, terjebak. Saya tidak larang saudara pakai tas mewah, baju mewah, itu hak kita, tapi tidak semuanya hak mesti digunakan. Ya, tidak semua hak mesti digunakan. Ya, orang dewasa tidak boleh menggunakan semua haknya. Kalau semuanya kita menuntut hak kita, rasanya kita nggak bisa jadi berkat dan menjadi kesaksian. Ya, jadi pertanyaannya gimana tadi Ibu bilang bisa survive begitu, ya kita memang nggak mewah-mewah, tidak mewah-mewah, tidak mau ikutin, sederhana saja. Kalau Ibu datang ke rumah saya pasti kasih makan, pasti kasih minum, tapi Ibu tidak pernah lihat yang mewah-mewah, karena kita bagi ke orang, ya bagi ke orang, dan semua jadi berbagi, karena kita memang prinsip hidupnya begitu. Saya tidak larang yang lain ya untuk menikmati berkatnya, ya tapi kami ya biasanya begitu. Oke, baik. Makasih Pak Ara. Tuhan berkati sama Pasca maju dalam Tuhan. Nanti kita ketemu lagi. Iya. Tuhan. Ya, makasih Bu Foni, sudah cukup ya penjelasannya ya. Sudah. Luar biasa, terima kasih. Memang kita harus tetap berhikmat ya dalam mengelola keuangan. Tidak boleh hedonisme. Kalau yang banyak duit ya udah biarin aja lah suka-suka. Tapi tetap berhikmat. Amin. Ada lagi yang mau bertanya? Bu Hartati? Halo, Shalom. Salam kenal, saya dari Batam. Tadi saya diberkati dengan pujian Bapak lagu Pandang Yesus. Pandang Yesus, orang bilang apa Pandang Yesus. Lagu itu sangat-sangat memberkati. Dan di mana kita, maaf Pak, saya baru belajar, ingin lebih lagi mengenal Yesus. Bukan aku mau mencari gelar pendeta atau apa, ingin aku tuh berbagi bersama saudara saya seiman, seperti itu Pak. Jadi di mana supaya nggak memandang ke masalah, tetap Yesus gitu. Maksudnya karena saya di sini kondisi dan keadaan saya masih punya tanggung jawab dan beban untuk anak-anak saya. Tapi kerinduan saya, hati saya itu menginginkan saudara-saudara yang lain itu merasakan apa yang aku rasakan bersama Tuhan Yesus gitu. Contohnya nih Pak ya, sesama bekerja atau sesama itu, dia sudah jauh dari Tuhan, keadaan dia susah. Gimana supaya dia itu mengenal Tuhan lebih gitu. Dan di situ sih Pak kerinduan saya. Makasih. Iya, boleh saya jawab langsung? Boleh ya? Iya. Ya, saya jawab Ibu Hartati. Iya. Ya. Dalam hidup ini tidak ada orang yang tidak punya masalah. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Masalah adalah bagian daripada hidup yang harus kita hadapi.
Jangan kira pendeta nggak punya masalah, ya cuma dia tahu mengatasi masalahnya. Nah, masalah itu seringkali kunjungan Tuhan juga bagi kita untuk melatih kita supaya kita punya iman, ya, supaya kita imannya bertumbuh, ya. Jadi yang saya mau tekankan buat kita, jangan hidup dalam perasaan, tapi hiduplah dari iman kepada iman. Dalam situasi apapun, berpeganglah pada apa yang Tuhan katakan, berpeganglah pada firman. Contoh, singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Itu contoh. Berpegang bukan pada perasaan, bukan pada ekonomi begini. Ya, saya terlalu percaya singa muda boleh kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan satupun yang baik. Yang jadi masalah udah cari Tuhan sungguh-sungguh tidak. Daud bilang, dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua. Aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar ditinggalkan Tuhan dan meminta-minta roti. Saya tidak bilang hidup mewah, tapi Alkitab bilang Tuhan memenuhi segala keperluan, ya, bukan kebutuhan, keperluan, ya. Jadi ini perlu jelas. Jadi jangan mau didikte, jangan mau digurui oleh dunia, tapi fokus pada Yesus, punya prinsip, ya, firman Tuhan lebih tinggi dari segalanya. Lakukan apa yang Tuhan katakan. Memilih, hidup bukan nasib, hidup adalah pilihan. Pilih untuk menuruti apa yang Tuhan katakan. Ya, kalau ada apa-apa ya mengampuni, ya itu misalnya di pelayanan mengampuni, ada orang di kantor yang tidak suka sama kita karena kita rohani, kita ampuni. Sadar atau tidak, kalau kita begitu, waktu kita melakukan firman, Tuhan yang meluruskan jalan sehingga semuanya menjadi baik buat kita. Yang saya mau tekankan, jangan menyerah. Jangan menyerah, andalkan Tuhan. Dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar, Tuhan hidup. Dia tidak pernah membeda-bedakan orang. Dan bersyukur banyak. Ya, berkat bukan harus 10, ya 1 jadi 2 itu juga berkat. Jadi disyukuri, ya disyukuri. Kalau belum, ya nggak apa-apa, terus aja disyukuri, belajar mencukupi yang ada tanpa mengeluh. Yang jadi masalah kita suka membeda-bedakan dan kita suka memandang manusia. Jadi kita mesti pandang pada Yesus sehingga kita bisa jadi kuat dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan berkati. Di nama Tuhan, terima kasih saya ucapkan pada Bapak Pastor Ara dan juga untuk Ibu untuk kesaksian dan firman-Nya. Satu hal, kekasih Tuhan, saya diingatkan oleh Tuhan ya, di mana sepasang suami istri percaya dalam ketaatan ya, bicara setia itu juga bicara mengenai komitmen, ketaatan. Saya yakin ya, suami istri dipakai Tuhan dalam kesederhanaan, sehingga apa yang Tuhan berikan berkatnya itu tiba-tiba, itu secara supranatural. Yang nggak pernah dipikirkan, Ibu tadi mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Mungkin satu pertanyaan mungkin buat Ibu ya, pernahkah Bu dalam hubungan suami istri ya, khususnya untuk hamba Tuhan tuh, ada apa nggak kira-kira dalam satu menghadapi masalah, pernah apa nggak terjadi ketidaksepakatan? Mungkin bisa memberikan satu pandangan, kalau misalnya dalam kehidupan keluarga, suami istri ada yang nggak sepakat, itu bagaimana untuk mengatasinya? Mungkin saya minta sama Ibu untuk menjawabnya. Makasih, Bu. Dalam berkeluarga kan kadang-kadang satu pingin menang, satu pingin benar, tapi saya sebagai istri selalu mengalah untuk apa yang Bapak bilang, ya karena saya tahu kan Bapak dipakai Tuhan, jadi ya lewat Bapak saya bisa mendengar suara Tuhan. Jadi seringkali saya mengalah gitu. Puji Tuhan. Berarti seperti pelaku firman Tuhan, Bu ya. Iya. Tunduk pada suami, Tunduk bukan pada tanduk. suami, iya. Ya luar biasa ya. Kita boleh mendengarkan. Apa memang dari awal Ibu sama Bapak memang sama-sama seiman ya, Bu? Kristen dari awalnya pertama kali kenalan? Sama-sama. Oh, sama-sama ya. Puji Tuhan. Sama-sama seiman, sama-sama cinta Tuhan, sama-sama melayani Tuhan. Wow. Luar biasa ya. Iya, dan Luar biasa itu kekasih Tuhan, kita boleh dengarkan ya kalau seiman. Bagaimana kalau misalnya ini ada Bu ya, suami istri, terkadang tuh istrinya itu rohani, tapi suaminya itu masih ya setengah-setengah gitu ya. Jadi kalau melayani istrinya kenceng, yang suaminya itu seolah-olah mengatakan jangan terlalu rohani itu. Saya pernah dengarkan teman seperti itu. Jadi istrinya itu kalau pelayanan itu seringkali suaminya itu cuma Antar. kurang menanggapi gitu. Ya, menurut saya, pendapat saya pribadi, kadangkala
Tuhan pakai suami juga memproses istri. Jadi yang saya mau tekankan, kalau istri lagi diproses, tetap memegang pada firman Tuhan, bersyukur, bertanggung jawab untuk apa yang memang dilakukan. Karena seringkali juga sebaliknya, suami juga seringkali istri yang dipakai Tuhan untuk memproses kita, supaya kita jadi permata-permata Tuhan yang indah. Nggak ada yang instan, ya, nggak ada yang instan. Kalau saya bisa khotbah hari ini juga nggak instan, ya, nggak instan. Itu tidak kerja satu hari, ada proses. Kadangkala perlu ada kepekaan kita. Contoh, memang dalam melayani perlu ada kepekaan rohani. Kadang-kadang kalau Tuhan bicara melalui keadaan, kalau saya mau pelayanan, ada sedikit, saya ngomong sama istri bilang, bukan begitu, begini. Saya langsung nangkep, berarti di sana yang tempat yang dituju itu spiritnya begini, begitu. Jadi Tuhan paling banyak bicara, bisa bicara secara audible, bisa bicara melalui karunia, bisa bicara melalui penglihatan, tapi dia seringkali bicara juga melalui keadaan. Khususnya bagi kita pelayan-pelayan yang ikut hari ini, saya harus tekankan, banyak kali Tuhan bicara melalui keadaan. Jadi banyak kali jangan dikira kalau tiba-tiba mau pelayanan ada nggak enak sama suami atau nggak enak sama istri, jangan kalut. Seringkali itu spirit yang ada di tempat pelayanan kita. Jadi justru kita yang harus peka, ya. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita begitu, semua akan mendatangkan kebaikan. Itu aja pesan saya. Oke, puji nama Tuhan, terima kasih. Berarti adanya kepekaan proses dari masing-masing suami istri ya. Kita benar-benar mengandalkan Tuhan, ketika kita bersatu, komitmen kita Tuhan akan dengarkan, sehingga berkat itu akan tercurah. Rumah tangga rukun, berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih ya hambanya juga Tuhan, Ibu. Terima malam ini firman Tuhan sudah disampaikan dan kesaksiannya juga luar biasa ya. Terima kasih untuk hambanya yang sudah hadir malam ini, dan kita berdoa semoga hambanya ini tetap diberkati dan berikan kesehatan, umur panjang, dan lebih diperluas lagi pelayanannya ya. Kasih Tuhan, karena waktunya sudah selesai, sudah mendengarkan firman Tuhan dan kesaksian, kita mau mengakhiri ibadah malam ini. Silakan hambanya untuk doa berkat dan doa penutup. Segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih buat kasih karunia, perkenanan dari Tuhan untuk kehidupan kami dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memimpin Zoom malam ini dari awal sampai pada tamatnya, kalau akan dilanjutkan oleh doa-doa, kami terus minta penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan. Secara khusus berdoa buat Ibu Susan, Tuhan kau memberkati kehidupannya, rumah tangganya, pelayanannya, biar terus Tuhan menambah-nambahkan hikmat akal budi, terus Tuhan mempercayakan pengurapan, mempercayakan hal-hal yang baik untuk boleh dinyatakan dalam pelayanan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa buat semua yang terlibat malam ini, baik host dan juga pemain musik, dan semua kami yang ikut peserta Zoom ini, limpahkan rahmat anugerah kasih sayang dari Tuhan atas setiap kami. Hamba berdoa yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, Tuhan memenuhi segala keperluan yang diperlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari kita angkat tangan kita, ikuti doa saya dimanapun kita berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Saya nyatakan iman saya. saya nyatakan iman saya. Saya percaya Tuhan Yesus, Saya percaya Tuhan Yesus, Dia juru selamat saya. Dia juru selamat saya. Saya percaya Tuhan Yesus, Saya percaya Tuhan Yesus, Dia penguasa tunggal, Dia penguasa tunggal, satu-satunya, satu-satunya, pemilik hidup saya. pemilik hidup saya. Saya sudah dipindahkan Saya sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dari gelap Dari kepada gelap terang, kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. dari kutuk dari kepada kutuk kepada berkat. berkat. 100% hidup saya 100% hidup saya sudah lunas, sudah lunas, dibayar oleh Tuhan Yesus. bayar oleh Tuhan Yesus. Tubuh saya bait Allah, Tubuh saya bait Allah, rumah Roh Kudus, rumah Roh Kudus, tempat kediaman dari Tuhan yang hidup.
tempat kediaman dari Tuhan yang hidup. Saya mengimani Saya mengimani apapun penyakit saya, apapun penyakit saya, kelemahan saya, kelemahan saya, oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilurnya, saya sudah disembuhkan. saya sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya lanjutkan doa saya, terimalah pengurapan imam, pengurapan nabi, pengurapan raja, terimalah kesembuhan dan mujizat, terimalah urapan kelimpahan Yes. atas Amin. kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan Yes. wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Amin.